Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Mahrita. Di sini saya akan menjelaskan psikologi belajar, mengenai pengertian belajar, definisi belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar, fase-fase dalam proses belajar, teori-teori tentang belajar, dan ayat Al-Quran tentang belajar. Langsung saja mengenai pengertian belajar. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat bergantung pada proses belajar, baik ketika berada dalam sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarga sendiri. Dalam aktivitas kehidupan manusia sehari-hari, hampir tidak pernah dapat terlepas dari kegiatan belajar, baik ketika seseorang melaksanakan aktivitas sendiri maupun di dalam suatu kelompok tertentu. Dipahami ataupun tidak dipahami, sesungguhnya sebagian besar aktivitas di dalam kehidupan sehari-hari kita merupakan kegiatan belajar. Dengan demikian dapat kita katakan tidak ada ruang dan waktu di mana manusia dapat melaksanakan, dan itu berarti pula bahwa belajar tidak dibatasi usia, tempat maupun waktu. Karena perubahan yang menuntut terjadinya aktivitas belajar itu juga tidak pernah berhenti. Kemudian mengenai definisi belajar, banyak ahli yang telah mendefinisikan apa itu belajar. Di antaranya adalah definisi yang diungkapkan oleh Hildegard dan Bauer, bukunya Theories of Learning, mengemukakan belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu, di mana perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atau dasar kecenderungan respon pembawaan, kematangan, atau keadaan-keadaan sesaat seseorang, misalnya kelelahan, pengaruh obat, dan sebagainya. Kemudian definisi yang diungkapkan oleh Gagne dalam bukunya The Conditions of Learning menyatakan bahwa belajar terjadi apabila suatu situasi stimulus bersama dengan isi ingatan mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga perbuatannya berubah dari waktu sebelum ia mengalami situasi itu ke waktu sudah ia mengalami situasi tadi. Kemudian definisi yang diungkapkan oleh Morgan dalam bukunya Introduction to Psychology mengemukakan belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Kemudian definisi yang diungkapkan oleh Witherington dalam buku Educational Psychology mengemukakan belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru daripada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu pengertian. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa belajar itu membawa perubahan baik aktual maupun potensial. Perubahan itu didapat dari kecakapan baru. Dan perubahan itu terjadi karena usaha atau dengan sengaja. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari proses belajar. Yang pertama faktor dari luar. Faktor dari luar ini terbagi dua, lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Yang termasuk dalam lingkungan sosial antara lain lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang termasuk faktor lingkungan non-sosial antara lain lingkungan alamiah, faktor instrumental, dan faktor materi pelajaran. Kemudian faktor dari dalam ini ada fisiologi. Fisiologi ini terbagi dalam dua kondisi. Pertama kondisi fisik, yaitu nutrisi yang cukup dimiliki seseorang, kebugaran jasmani, dan sebagainya. Yang kedua kondisi panca indera. Panca indera ini dilakukan penjagaan dengan cara pemeriksaan dokter secara periodik dan penyediaan alat yang memenuhi persyaratan. Yang kedua psikologi. Psikologi ini ada bakat, minat, kecerdasan, motivasi, dan kemampuan kognitif. Kemudian fase-fase dalam proses belajar. Karena belajar merupakan aktivitas yang berproses, maka di dalamnya terjadi perubahan-perubahan yang bertahap. Tahapan tersebut timbul melalui fase-fase yang saling berhubungan secara berurutan dan fungsional. Menurut Jerome S. Brunner, dalam proses pembelajaran, anak menempuh 3 fase, yaitu yang pertama, fase informasi atau tahap penerimaan materi. Seorang anak sedang menerima materi, di antara materi tersebut terdapat materi yang baru dan berdiri sendiri. Ada pula yang berfungsi menambah, memperhalus, dan memperdalam pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki.
Kedua yaitu fase transformasi atau pengubahan materi dalam memori. Dalam fase ini, informasi yang telah diperoleh dalam fase sebelumnya dianalisis atau diubah atau ditransformasikan menjadi bentuk yang abstrak atau konseptual supaya kelak dapat dimanfaatkan hal-hal yang lebih luas. Yang ketiga, fase evaluasi atau penilaian penguasaan materi. Dalam fase evaluasi, anak menilai sendiri sampai sejauh mana pengetahuan atau informasi yang telah ditransformasikan dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Kemudian, menurut Wittig dalam bukunya Psychology of Learning, setiap proses belajar selalu berlangsung dalam 3 fase, yaitu yang pertama, acquisition atau tahap perolehan atau penerimaan informasi. Pada tahap ini, anak mulai menerima informasi sebagai stimulus dan melakukan respon terhadapnya, sehingga menimbulkan pemahaman dan perilaku baru. Proses acquisition dalam belajar merupakan tahapan yang paling mendasar. Kegagalan dalam tahap ini mengakibatkan kegagalan pada tahap-tahap berikutnya. Kemudian tahapan storage atau tahap penerimaan informasi. Pada tahap ini, anak secara otomatis akan mengalami proses penyimpanan pemahaman dan perilaku baru yang ia peroleh ketika menjalani proses acquisition. Yang ketiga, tahapan retrieval atau tahap mendapatkan kembali informasi. Tahap retrieval pada dasarnya adalah upaya atau peristiwa mental dalam mengungkapkan dan memproduksi kembali apa-apa yang tersimpan dalam memori berupa informasi, simbol, pemahaman, dan perilaku tertentu sebagai respons atau stimulus yang sedang dihadapi. Kemudian mengenai teori-teori tentang belajar. Yang pertama ada cognitionism atau cognitionisme. Teori ini ditemukan dan dikembangkan oleh Edward L. Thorndike berdasarkan eksperimen yang dilakukan tahun 1980-an. Melalui eksperimen ini dapat disimpulkan bahwa belajar adalah hubungan antara stimulus dan respon. Di sini ditemukan pula adanya 3 hukum yang berlaku dalam proses belajar, yaitu law of effect, law of readiness, dan law of exercise. Yang kedua, classical conditioning atau pembiasaan klasik. Teori ini berkembang berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan oleh Ivan Pavlov, seorang ilmuwan besar Rusia yang mendapatkan Nobel tahun 1909. Pada dasarnya teori ini merupakan sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks. Hasil dari percobaan ini dapat diambil dua kesimpulan hukum, yaitu law of respondent conditioning dan law of respondent extension. Kemudian yang ketiga ada operant conditioning atau pembiasaan perilaku respon. Teori ini diciptakan oleh Bruce Frederick Skinner, lahir tahun 1904, seorang penganut behaviorisme yang dianggap kontroversi. Respon dalam operant conditioning ini terjadi tanpa didahului stimulus, melainkan ditimbulkan oleh efek reinforcer, merupakan stimulus namun kehadirannya tidak disengaja. Di sini menghasilkan 2 hukum, yaitu law of operant conditioning dan law of operant extension.